Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Aziz Saifuddin MSI dan Bapak Muhammad Rizal Fauzi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia MI kelas rendah, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Intan Nasiro dengan nomor NIM 1202090044 sebagai moderator pada pembahasan materi tentang merancang pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Laila Nurwafa dengan nomor NIM 1202090048, Nursa Fitri dengan nomor NIM 1202090070, dan Mailani Sofarindah dengan nomor NIM 1202090110. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi pada hari ini. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang unsur-unsur RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar para peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap, sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi para peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Adapun unsur-unsur pokok dalam RPP, yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai para peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam yaitu ada materi ajar. Materi ajar sendiri memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan yaitu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi inti yang hendak dicapai. Yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari suatu pertemuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada inti, yaitu kegiatan inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu ada penutup. Penutup yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ke-10 yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu penentuan
yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11, penilaian hasil belajar merupakan prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai materi pengembangan RPP. Ketika kita menyusun suatu RPP, tentunya perlu adanya suatu pengembangan. Dalam pengembangan RPP, hendaknya seorang guru memperhatikan minat serta perhatian peserta didik terhadap materi, baik materi standar ataupun materi kompetensi yang akan dijadikan bahan ajar. Nah, dalam pengembangan RPP, tentunya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengkaji silabus yang sesuai berdasarkan pada kurikulum nasional. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Menurut pernyataan Noto di Foto, tujuan mengacu pada indikator. Paling tidak harus mengandung dua aspek, yaitu aspek peserta didik dan juga aspek kemampuan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menentukan alokasi waktu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keleluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta tingkat kompetensi dasar. Kemudian yang kelima, menentukan sumber ajar yang mana sumber ajar merupakan rujukan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, baik berupa media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu, selain langkah-langkah, dalam pengembangan RPP juga terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang serta sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas punya pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi pelaksanaan program di sekolah. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan adalah mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama-tama akan dibahas adalah apa pengertian dari tujuan pembelajaran itu. Dalam sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat komponen-komponen, yaitu salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Pengertian dari tujuan pembelajaran ini sangat banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya ada menurut Robert F. Meagher, menurut Ibrahim dan Shaudi, dan menurut Daryanto. Menurut Robert F. Meagher, tujuan pembelajaran itu adalah sebuah perilaku yang ingin dicapai atau diharapkan dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi serta tingkat kompetensi tertentu. Kemudian, menurut Ibrahim dan Shaudi, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan bisa dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dari beberapa pemaparan pendapat para ahli mengenai pengertian tujuan pembelajaran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari tujuan pembelajaran adalah sebuah perilaku hasil belajar dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diharapkan bisa dan harus dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, setelah pengertian akan dibahas mengenai manfaat tujuan pembelajaran. Adapun manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran secara spesifik dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif peserta didik, dan yang kedua, perspektif pendidik. Dalam perspektif peserta didik, tujuan pembelajaran ini memiliki manfaat untuk membantu para siswa, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan jelas mampu mengetahui harapan pengajar atau pendidik. Selanjutnya, menjadikan pedoman untuk fokus belajar. Yang ketiga, dapat dengan jelas mengetahui indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya, dalam perspektif pendidik, manfaat tujuan pembelajaran adalah membantu pendidik dalam beberapa hal, di antaranya yang pertama,
proses perencanaan pembelajaran, seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran apa yang tepat dan mengevaluasi pembelajaran dengan benar. Selanjutnya, membuat evaluasi menjadi terarah dan jelas. Kenapa begitu? Karena tujuan pembelajaran memberikan pernyataan yang jelas. Karena dalam tujuan pembelajaran terdapat pernyataan yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran juga merupakan suatu cara yang berguna untuk mengkomunikasikan, baik itu antara peserta didik maupun bagi pendidik. Yang terakhir, memberikan alat untuk mengukur sejauh mana level lebih tinggi belajarnya dimasukkan ke desain mata pelajaran. Pembahasan yang ketiga adalah rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran yang baik dan yang banyak diterapkan adalah mengandung unsur akronim ABCD yang terdiri dari audience, behavior, conditions, dan degree. Yang pertama itu A, yaitu audience. Audience ini dilihat dari segi bahasa berarti pendengar. Audiens yang dimaksud dalam konteks pembelajaran adalah peserta didik. Yang selanjutnya adalah B, behavior, yang merupakan tingkah laku atau aktivitas pada suatu proses. Behavior dalam konteks pembelajaran terlihat pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah C atau condition, yang berarti suatu keadaan. Condition dalam konteks pembelajaran adalah kondisi atau keadaan siswa baik itu sebelum atau sesudah melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah degree. Nah, dalam konteks ini degree berarti sebuah perbandingan atau persyaratan khusus atau sebuah kriteria yang dirumuskan sebagai bukti keberhasilan dari pencapaian tujuan pembelajaran dan proses hasil belajar. Kriteria ini dapat dinyatakan dengan bentuk presentase benar seperti menggunakan kata-kata tepat atau benar. Pembahasan selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Yang pertama akan disampaikan adalah mengenai apa pengertian materi pembelajaran itu. Materi pembelajaran menurut Sanjaya merupakan semua yang menjadi isi kurikulum yang harus siswa kuasai dengan kompetensi dasar dalam mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan. Kemudian, menurut Sujana, materi pembelajaran adalah suatu isi yang diberikan kepada siswa pada saat proses belajar mengajar. Kemudian, menurut Ibrahim dan Syaudi, materi pembelajaran adalah sesuatu yang disajikan guru untuk kemudian diolah dan dipahami siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi dari beberapa pengertian tersebut yang menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah sesuatu yang diberikan kepada siswa oleh guru pada saat proses belajar mengajar yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibahas mengenai sumber-sumber materi pembelajaran. Dari mana sih sumber-sumber materi pembelajaran itu didapat? Nah, sumber-sumber materi pembelajaran dapat ditemukan dari banyak hal. Bisa ditemukan dari buku pelajaran, dari jurnal, majalah, koran, internet, media audiovisual, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Sofarinda dengan NIM 12020901010 dari jurusan PGMI kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Secara umum, media diartikan sebagai alat pengantar atau seringkali diartikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam lingkup pendidikan, ada yang disebut dengan media pembelajaran, yakni segala sesuatu atau alat yang mendukung proses pembelajaran secara maksimal. Pemilihan media pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan juga sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran. Media pembelajaran dari zaman ke zaman tentunya mengalami perubahan, ditambah dengan zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Salah satu bukti dari kecanggihan teknologi
disebut dengan e-learning. Dan e-learning ini tentunya memudahkan proses pembelajaran karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tentunya, media pembelajaran ini memberikan manfaat untuk proses pengajaran. Di antaranya, yang pertama, memberikan kemudahan untuk proses belajar bagi peserta didik maupun para pendidiknya. Yang kedua, membantu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang ketiga, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Dan yang keempat, proses belajar menjadi lebih variatif. Selain memiliki manfaat, media pembelajaran memiliki fungsi. Adapun fungsi media pembelajaran, terutama pada media visual menurut Levy and Leach, yang pertama yaitu fungsi atensi atau media visual sebagai inti, yang berarti media visual untuk menarik dan memusatkan perhatian peserta didik kepada isi materi. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu media visual berusaha memberikan kenikmatan kepada siswa untuk memahami materi yang berupa gambar. Yang ketiga, fungsi kognitif, ditemukan dari berbagai penelitian bahwa media visual ini membantu siswa untuk lebih mudah menerima materi yang berbentuk gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yang berarti media visual ini memberikan kemudahan untuk peserta didik memahami sebuah teks bacaan. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini tentunya memberikan kemudahan untuk kita semua dalam memahami berbagai materi, khususnya pada proses belajar membaca dan menulis permulaan pada anak. Anak bisa dengan mudah mengakses pembelajaran dari manapun, contohnya dari YouTube, untuk belajar membaca dan menulis. Materi selanjutnya mengenai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses belajar yang mana dapat memberikan pengetahuan untuk peserta didik dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun ciri dari sumber pembelajaran yaitu memiliki daya untuk memberikan sesuatu yang kita perlukan, baik berupa pengetahuan maupun manfaat dalam proses pengajaran yang bersifat positif. Macam-macam sumber pembelajaran. Yang pertama adalah buku. Buku merupakan sumber pembelajaran yang seringkali digunakan dalam proses belajar. Nah, adanya buku sebagai sumber pembelajaran ini dipelopori oleh salah satu tokoh yang bernama Johann Amos Comenius. Seiring berjalannya waktu, buku tidaklah hanya berbentuk kertas, akan tetapi beralih menjadi sebuah buku elektronik atau disebut dengan e-book. Nah, e-book ini memberikan kemudahan untuk kita semua karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sumber pembelajaran yang kedua adalah internet. Istilah internet tidaklah asing bagi kita yang berada di zaman teknologi yang sangat canggih. Bisa dikatakan bahwa saat ini internet menjadi sumber utama dalam proses pengajaran karena di dalam sebuah internet kita bisa menemukan apapun yang kita perlukan. Dalam hal ini, sesuatu yang kita cari harus bersifat positif karena untuk ilmu pengetahuan dan proses pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai sarana belajar ini digunakan untuk browsing, searching, consulting, and communicating. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran diambil dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Artinya suatu kegiatan untuk memberikan nilai atau pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ada untuk mendapatkan hasil evaluasi yang objektif dan meyakinkan. Dalam pengevaluasian pembelajaran, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, prinsip valid. Dengan maksud, evaluasi pembelajaran haruslah menggambarkan kondisi para siswa yang sesuai dengan sebenarnya saat dievaluasi. Kemudian yang kedua, prinsip berkesinambungan. Dengan maksud evaluasi pembelajaran
harus dilakukan dengan cara terus-menerus, baik awal atau di akhir proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, prinsip reliable. Maksudnya, pengevaluasian harus dapat dipercaya. Yang keempat, prinsip menyeluruh, yaitu evaluasi harus bisa menghasilkan gambaran siswa secara keseluruhan. Yang kelima, prinsip objektif, dan yang keenam, prinsip edukatif. Maksudnya, evaluasi harusnya dapat mendorong siswa agar dapat lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran berdasarkan ruang lingkup. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Namun di sini yang akan saya bahas yaitu evaluasi pembelajaran berdasarkan ruang lingkup. Evaluasi pembelajaran berdasarkan ruang lingkup diantaranya yaitu yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Maksudnya evaluasi ini mencakup tentang tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang mencakup tentang tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi jenis ini merupakan evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan para siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik secara umum ataupun khusus, yang dilihat dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian, dalam evaluasi pembelajaran tentunya memiliki fungsi tersendiri. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya fungsi diagnostik, fungsi edukatif, fungsi kurikuler, fungsi institusional, fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi administratif. Nah, pengevaluasian pembelajaran tentunya memberikan manfaat baik bagi sekolah, guru, maupun siswa. Manfaat pengevaluasian pembelajaran bagi sekolah yaitu yang pertama, sebagai pengukur apakah sistem yang dipakai oleh pihak sekolah sudah maksimal ataukah belum. Kemudian fungsi yang kedua, data yang dihimpun oleh guru dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik bagi strategi sekolah di masa depan maupun ke akan datang. Yang ketiga, data yang dihimpun selama beberapa semester sebagai acuan untuk menentukan standar baru dalam meningkatkan kualitas. Sedangkan manfaat evaluasi pembelajaran bagi siswa yaitu dengan dilaksanakannya evaluasi, maka siswa mampu mengetahui perkembangan belajar mereka dari waktu ke waktu. Nah, manfaat pengevaluasian pembelajaran bagi guru yaitu guru dapat melihat mana saja siswa yang sudah berhasil dalam memahami seluk-beluk materi. Selain itu, guru juga dapat memilih materi mana yang cocok untuk pembelajaran sehingga pengajaran bisa lebih efektif dan tepat guna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam segi pengucapan maupun dalam penyampaian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.